Terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang hadir dalam kegiatan PTAG. Dan pada siang hari ini, saya, Oka Agastya, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu The Potential of Liquefaction in Bali Based on Geology and its Relation to Earthquake Event. Nah, di sini saya tidak sendiri, ada beberapa tim saya yang berafiliasi, yaitu di Pemda IAGI Bali. Nah, sebelumnya mungkin ada sedikit resume saya, beberapa dan background saya merupakan geologi. Nah, sekarang aktif di Mahanta Geoscience dan Batur UNESCO Global Geopark. Lalu selanjutnya, nah masuk ke dalam outline presentasi. Pada dasarnya ada 4 outline-nya, itu ada introduction di awal, lalu ada data and methodology, lalu di ketiga ada hasil atau result, dan 4 ada conclusion. Nah, ini selanjutnya adalah introduction, yaitu pendahuluan. Di kegiatan penelitian kami ini sebenarnya diidei oleh adanya terjadinya event likuifaksi ya di Palu di tahun 2018 waktu lalu, yang dimana ini menjadi awareness untuk kita semua, terutama juga di Bali, yang mana juga kita punya potensi gempa yang cukup besar, dan menjadi bertanya-tanya kira-kira di Bali adakah potensi likuifaksi. Nah, bisa dilihat pada gambar di presentasi kita. Nah, ini di gambar samping kiri yang ditunjukkan oleh kursor ini, itu merupakan gambar bagaimana masyarakat Bali atau rumah masyarakat Bali pada waktu itu diguncang oleh gempa di tahun 1815. Nah, gempa di tahun 1815 ini termasuk gempa besar yang disebut sebagai Gejar Bali. Di beberapa informasi juga menyatakan pada tahun ini juga terjadi tsunami berbarengan dengan setelah terjadinya gempa. Nah, ini dengan potensi gempa sebesar ini yang menjadi pertanyaan, apakah ada kejadian likuifaksi pada waktu itu. Nah, namun beberapa catatan termasuk catatan dari terakhir dari Atlas Potensi Likuifaksi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi di tahun 2019 tidak menyinggung juga apakah ada potensi di likuifaksi di tahun 1815 di Bali pada waktu itu. Lalu selain 1815, kita di 1917 kita juga punya gempa dengan skala 6,6 skala Richter pada waktu itu di utara Bali, posisinya juga di utara Bali. Itu juga menyebabkan terjadinya tanah longsor pada waktu itu. Lalu di 1976, 6,5 skala Richter masih di utara Bali. Lalu 1979 di 6,3 skala Richter juga di bagian utara Bali. Nah, beberapa gempa dari 1819 dan 1979 ini itu berkorelasi dengan adanya patahan aktif back thrust Flores, atau disebut juga sebagai back thrust Bali oleh Daryono di tahun 2011. Lalu di 2019 juga berdasarkan penelitian kami, yaitu kami menemukan adanya patahan aktif di tengah Pulau Bali, yaitu di Busung Biu Fault ya, atau patahan Busung Biu, yang mana memiliki potensi ya 5,1 magnitude ya. Namun kami juga belum tahu apakah dia bisa mengenerate gempa yang cukup besar atau tidak. Nah, dengan skala gempa yang cukup bervariasi ini, dari 7 sampai 5 kita ada di Bali. Nah, ini menjadi tanda tanya apakah kita punya potensi likuifaksi yang sama seperti di Palu pada waktu itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Dalam kegiatan penelitian ini, kita mengambil beberapa 3 parameter ya. Pertama, kita punya parameter yaitu mengenai histori kegempaan. Jadi sejarah kegempaan seperti apa, lalu kita punya parameter hidrogeologi atau groundwater-nya seperti apa, lalu kondisi litologi atau geologi dari daerah atau area yang berpotensi terjadi likuifaksi. Nah, lalu dari situ kita baru bisa menganalisa bagaimana sih potensi likuifaksinya. Nah, berdasarkan parameter tadi, kita mengambil data itu berupa data literatur atau literatur studi yang sudah dilakukan, terus kegiatan observasi secara langsung di lapangan berupa outcrop atau morfologi, lalu kita melihat Google Image berdasarkan data Google, lalu kita bisa lihat
sejarah kegempaan melalui Iris Earthquake Browser, yang mana kita mengambil rentan gempa yaitu di atas 5 magnitudo. Lalu data hidrogeologi atau tinggi muka air tanah kita ambil dari data lapangan yang berada di 4 lokasi yaitu 4 area. Nah, dari data itu nanti kita akan analisa untuk mengetahui bagaimana sih potensi likuifaksi ini seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah daerah penelitian kita atau beberapa daerah pengambilan data kita. Nah, bisa kita lihat pada peta ini yang berwarna biru itu merupakan data groundwater level ya, artinya data sumur yang kita ambil dari 4 lokasi. Nah, 4 lokasi ini tidak lepas juga dari data yang kita lakukan kajian literaturnya, terutama hasil dari atlas likuifaksi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi, menyebutkan juga 4 lokasi ini sebagai lokasi yang memiliki potensi terjadinya likuifaksi di Bali. Nah, ini menjadi latar belakang kita juga untuk ingin mengetahui lebih dalam seperti apa sih potensinya, karena memang belum disinggung sejauh itu. Lalu ada beberapa data kegempaan yang ada di sekitaran Pulau Bali yang dimana seperti tadi dilakukan, yaitu adalah gempa dengan magnitudo di atas 5. Lalu kita lanjut lagi yang dimana daerah ini merupakan 4 daerah itu adalah daerah Perancak, yaitu ada di bagian utara. Lalu ada daerah Gerogak, lalu Seririt, lalu di selatan ini adalah Teluk Benoa. Nah, ini lanjut ke kondisi geologi atau litologi dari daerah penelitian. Dari daerah penelitian itu ditunjukkan oleh peta geologi dari Purbo Hadiwijoyo di tahun 1998. Nah, peta geologi ini juga menunjukkan bahwasanya 4 lokasi tersebut rata-rata memiliki kondisi atau litologi aluvial atau aluvium ya, yang di mana memang memiliki karakter material yang masih lepas, tidak terkonsolidasi dengan baik, lalu belum mengalami pembatuan. Namun beberapa lokasi seperti daerah Perancak ataupun Seririt juga memang beberapa tidak selaras atau ditemukan kontak dengan tidak selaras oleh batuan yang lebih tua seperti formasi Palasari atau formasi Asah dan Pulaki, yang mana kalau kita bisa lihat di dalam tabel bagian kanan ini, kita bisa lihat rata-rata endapan-endapan aluvium itu diendapkan pada lingkungan fluvial hingga delta, ataupun beberapa ditemukan terutama di daerah Teluk Benoa itu di daerah lagun dan pantai. Nah, dari sini kita bisa melihat salah satu parameter, yaitu parameter litologi atau kondisi geologi itu mendukung atau berpotensi menyebabkan terjadinya likuifaksi. Nah, bagaimana parameter selanjutnya, yaitu parameter dari hidrogeologinya. Nah, ini adalah data hidrogeologi yang di kiri merupakan data tabel dari data pengukuran kita di lapangan, dan 4 adalah di sini kita ada lokasi dari data pengukuran kita di mana di 4 lokasi ini. Nah, di sini kita bisa lihat di keempat daerah ini, Perancak, Gerogak, lalu Seririt dan Teluk Benoa, itu rata-rata kita bisa kita ambil satu sampel, namun kita rata-ratakan kira-kira berarti dia mempunyai ketinggian atau water table kita itu sekitar 2 sampai 2,8 atau 3. Yang mana kita bisa melihat berarti daerah ini termasuk air tanahnya termasuk air tanah dangkal. Nah, yang menjadi cukup unik adalah ternyata kondisi daerah ini, keempat daerah ini itu memiliki kondisi hidrogeologi yang sama, yang mana memiliki produktivitas aquifer yang cukup baik dan penyebarannya cukup luas. Nah, ini menjadi challenge di mana ternyata justru kondisi seperti ini, artinya ketika air tanahnya jenuh, itu justru mendukung, artinya berpotensi mendukung terjadinya likuifaksi. Nah, potensi hidrogeologi, data hidrogeologi ini juga mendukung bahwasanya 4 lokasi ini memiliki potensi likuifaksi.
Nah, lalu bagaimana selanjutnya itu adalah parameter kegempaannya. Karena walaupun memiliki kondisi litologi dan kondisi air tanahnya yang mendukung terjadinya likuifaksi, namun hal yang terpenting untuk terjadinya sebuah likuifaksi ya pastinya adalah digenerate oleh adanya aktivitas kegempaan. Lalu kita akan lihat bagaimana kondisi kegempaannya. Nah, ini adalah histori kegempaan yang ada di Pulau Bali. Nah, di bagian kanan kita bisa lihat peta dari penelitian yang kita bisa lihat sebaran dari kegempaannya itu ada di bagian utara, lalu ada di bagian timur laut hingga timur, lalu ada di selatannya. Nah, di sini di tabel hasil akumulasi dari beberapa data gempa yang ada di Bali, kita bisa lihat variatif gempa di Bali itu memang memiliki juga gempa yang bermagnitudo 7 ya. Namun di sisi lain ada juga yang memiliki magnitudo 5,8. Dan 5,8 ini justru berada di daerah lebih selatan. Nah, sebaran gempa ini juga kita bisa lihat liniasinya. Jadi kita bisa lihat gempa-gempa di utara ini banyak identik atau dipengaruhi oleh kegiatan aktivitas gempa dari back thrust Flores ya. Tadi dari aktivitas patahan aktif back thrust Flores. Lalu di bagian selatan banyak dipengaruhi oleh kegiatan subduksi lempeng Indo-Australia. Namun juga dibayang-bayangi oleh adanya gempa megatrust. Namun di sini juga kita belum lihat sejarah, artinya gempa dengan kekuatan besar yang menghasilkan gempa megatrustnya. Nah, di sisi lain, berdasarkan penelitian dari Pak Subowo dari LIPI pada tahun 2011 dan 2013, dia menyatakan juga daerah Teluk Benoa itu memiliki potensi terjadinya likuifaksi, yang dimana mengalami penurunan sekitar 3 sampai 4 meter akibat likuifaksi. Namun likuifaksi ini bisa digenerate oleh gempa dengan magnitudo 7,2. Nah, ini menjadi challenge atau menjadi tantangan untuk diteliti selanjutnya adalah apakah ada yang gempa yang bisa mendirect terjadinya likuifaksi di Teluk Benoa. Karena memang kalau kita lihat dari sejarah kegempaannya, justru gempa yang berskala 7 itu lebih banyak berada di utara. Gempa-gempa besar banyak berada di utara dan banyak berasosiasi dengan back thrust Flores tadi. Sedangkan di bagian selatan, mungkin kita punya potensi salah satunya gempa megatrust ya. Namun yang menjadi pertanyaan apakah gempa megatrust yang ada di selatan cukup jauh itu apakah bisa mengenerate terjadinya likuifaksi karena memang tidak berada atau tidak berada dekat secara langsung di daerah Teluk Benoa. Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Lalu di bagian sini kita bisa lihat berdasarkan tabel yang kita lakukan dari beberapa parameter tadi seperti litologi, hidrogeologinya, lalu histori kegempaannya, dari yang direct berimpact secara langsung, ada yang dari indirect ataupun dengan gempa yang di atas 6, itu menjadi parameter kita untuk menentukan kiranya apakah daerah ini memiliki potensinya tinggi, sedang ataupun kecil ya. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata di daerah Perancak, yaitu adalah di daerah sini dan di daerah Teluk Benoa justru memiliki potensi gempa yang moderate atau sedang, yang dimana secara hidrogeologi ataupun litologi memang mereka memiliki potensi. Namun gempa yang dapat men-trigger terjadinya likuifaksi, nah itu yang belum kita temukan di daerah ini. Karena memang gempa-gempa ini memang ada yang skala 5,2 ataupun skala 6, tapi justru sangat jauh atau tidak berada dekat dengan lokasi potensi likuifaksi tersebut. Lalu beda ceritanya dengan daerah Grogak dan Seririt. Nah, Grogak Seririt justru dibayangi oleh adanya gempa back thrust ini. Nah, gempa back thrust ini secara histori dia memiliki magnitudo di atas 6 ataupun 7. Nah, ini
dari sini kita bisa memperkirakan daerah Grogak dan Serilit ini justru memiliki potensi yang tinggi karena memang secara histori kegempaannya dia bisa berefek secara direct, lalu dia memiliki magnitude yang di atas 6. Nah, ini akan mempengaruhi potensi terjadinya likuifaksi. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk daerah-daerah seperti Perancak dan Teluk Benoa ini perlu diperhitungkan lagi, mungkin perlu diadakan penelitian terkait potensi patahan ataupun gempa yang kira-kira dapat men-trigger secara langsung. Nah, ini karena di bagian ini kita masih punya patahan Nusa Penida, lalu di bagian ini kita punya salah satu patahan yang melewati daerah Perancak. Lalu ini jadi kita dapat simpulkan dari kegiatan penelitian kami bahwasanya daerah Serilit atau Grogak memiliki potensi yang tinggi ya terjadinya likuifaksi karena berdasarkan historinya tadi memang daerah ini memiliki gempa di atas 7 yang mana kita bisa lihat dari histori kegempaan di tahun 1815 dan 1857. Lalu secara gempa ini juga berasosiasi dengan salah satu patahan aktif ya, Back-Actras Flores. Lalu di daerah Perancak dan Teluk Benoa, secara geologi mereka memang memiliki potensi juga terjadinya likuifaksi. Namun yang menjadi challenge-nya adalah memang tidak ada gempa yang berefek signifikan secara langsung untuk mengenerate terjadinya likuifaksi untuk di daerah ini. Namun perlu dipertimbangkan juga adanya gempa di Back-Actras ataupun gempa dari Megatrust dan adanya gempa-gempa seperti gempa yang disebabkan oleh patahan-patahan aktif. Nah, patahan aktif ini juga perlu diteliti seperti di Nusa Penida, lalu di patahan aktif di Menjangan yang memang cukup berdekatan dengan lokasi tersebut. Selain itu, kita memiliki saran untuk selanjutnya adalah kita harus lakukan kegiatan penelitian, terutama untuk mengetahui kondisi geologi teknik dari daerah tersebut. Nah, untuk dilakukan simulasi apakah daerah tersebut memiliki potensi dan modelnya seperti apa. Lalu selanjutnya dengan adanya kondisi ini, potensi likuifaksi yang ada di Bali ini, harapannya perlu dilakukan reevaluasi lagi terhadap rancangan tata ruang ya, karena ini akan mempengaruhi bagaimana aspek dari bencana geologi yang ada, terutama dari kondisi terjadinya likuifaksi. Lalu yang pastinya perlu sinergi lagi dari pemerintah dan stakeholder lainnya untuk melakukan upaya mitigasi bencana di Provinsi Bali. Oke, baik itu, dan ini referensi yang kami lakukan, ini referensi yang kami ambil dari beberapa penelitian, dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia.